Halo rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan ya tentang chapter 16 yaitu cost allocation untuk joint products dan juga untuk buy products. Nah, untuk pertemuan hari ini adalah mengganti untuk yang Rabu minggu lalu ya, yang dilaksanakan Senin ini. Jadi silakan rekan-rekan pelajari karena nanti di minggu depan khususnya hari Rabu, kita akan mengerjakan soal latihan ya, nanti di tanggal 22 Mei gitu ya. Jadi 22 Mei akan digunakan untuk latihan chapter 16 dan untuk pertemuan minggu lalu yang scrap ya, dan juga produk cacat gitu. Kita mulai perkuliahan hari ini. Ini learning objektifnya, diharapkan rekan-rekan dapat mengidentifikasi split of point, joint cost situation, ya, dan distinguish untuk joint product dari pada by product. Jadi intinya untuk pertemuan hari ini, nanti rekan-rekan harus bisa membedakan joint cost, ya, joint product, dan membedakannya dengan by product, dan bagaimana untuk mengukur menggunakan berbagai metode gitu ya, intinya seperti itu. Nah, kita lihat secara terminologi terlebih dahulu. Di sini diinformasikan mengenai joint cost. The cost of a production process that yields multiple products simultaneously. Berarti maksudnya adalah berbagai macam produk yang dihasilkan dari proses manufaktur secara simultan. Kan kita kalau misalnya memproses susu gitu ya, produk manufaktur bahan bakunya susu, itu kan diprosesnya bersama-sama. Mau itu nanti hasilnya adalah susu, UHT misalnya, atau misalnya keju, atau misalnya produk lainnya, itu kan ada beberapa proses produksi yang dilakukan bersama-sama, ya, sehingga menghasilkan biaya bersama, itu joint cost. Jadi macam-macam produk yang dihasilkan dari proses manufaktur secara simultan. Nah, proses manufaktur secara simultan ini kita bisa ibaratkan sebagai serangkaian proses produksi yang menghasilkan lebih dari satu produk. Karena tadi bisa hasilnya susu, bisa hasilnya keju, dan yang lain-lain. Nah, antara produk bersama ini punya karakteristik yang hampir sama. Antar produk bersama juga punya nilai jual yang sama atau relatif tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Jadi, untuk yang joint cost ini, pasti produk yang dihasilkannya lumayan harganya gitu ya buat perusahaan, kecuali kalau udah ke produk sampingan itu pasti harganya udah turun banget gitu ya. Contohnya kayak misalnya untuk perusahaan manufaktur kursi gitu ya, kalau misalnya saya suka jelasin di kelas, itu kan bahan bakunya kayu. Joint cost-nya itu untuk memproduksi si kayu tersebut jadi suatu produk kursi gitu ya, yang meskipun dengan besi dan yang lainnya, dia menghasilkan produk utamanya itu adalah kursi kayu. Tapi ada produk sampingannya yaitu serbuk kayu. Untuk kursi kayu pasti dia itu karakteristiknya ataupun harganya memiliki harga yang lumayan gitu ya. Untuk perusahaan tidak jauh berbeda untuk yang join produk antara kursi, antara meja gitu ya, karena punya karakteristik yang mirip dan juga harga yang relatif sama ya. Nah, antar dari joint cost tersebut ada yang namanya split of point atau titik di mana produk-produk bersama tersebut tuh nanti dipisahkan ya. Contohnya rekan-rekan bisa lihat di sini mana itu split of point-nya. Ketika ada produksi bersama di sini ya, simultan gitu ya, garis lurus di sini produksinya, lalu ada titik pisah. Titik pisah batas ini dia memisahkan produk yang satu dengan produk yang lainnya ya. Misalnya yang satu memproduksi susu, berarti ada biaya lanjutan untuk jadi susu UHT gitu ya. Ada proses lanjutannya dengan teknologi yang tinggi menjadi produk bersama. Lalu ada untuk menghasilkan misalnya yang dari susu lagi gitu ya, apa gitu misalnya. Nah, itu jadi produk bersama lainnya gitu. Yang dipisahkan dengan titik pisah batas atau split off point. Nah, eh jadi di sini kita bisa simpulkan produk bersama itu kita bisa ibaratkan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk serangkaian produk
yang menghasilkan produksi utama ya dengan produk sampingannya ataupun bisa antar produk bersama. Ini kan contohnya produk bersama semua ya. Produk bersama satu, produk bersama dua, produk bersama tiga, tapi bisa juga produk bersama yang menghasilkan produk utama dan juga produk sampingan. Tapi intinya mereka dipisahkan ya dengan split of point yaitu titik pisah batas dari produk tersebut. Nah, problematikanya dalam biaya bersama ini adalah bagaimana kita mengalokasikan biaya bersama tersebut ke masing-masing produk, ya, baik itu produk utama maupun produk sampingan ataupun masing-masing antar produk bersama. Jadi split of point ini jadi hal yang penting, ya, dalam biaya produksi bersama. Nah, kalau produk utama di sini berarti bisa disimpulkan adalah produk utama yang dihasilkan perusahaan gitu ya, yang jadi core bisnisnya gitu ya. Di sini dipisahkan oleh titik pisah batas menggunakan biaya proses lanjutan menghasilkan biaya utama atau sorry produk utama. Nah, sedangkan yang namanya produk sampingan ini adalah produk yang dihasilkan oleh manufaktur tersebut selain dari produk utama, di mana dari segi kuantitas ya itu lebih sedikit biasanya dari produk utama kan sisa gitu ya produk sampingannya sisanya diproses lagi menjadi produk sampingan. Nah, produk sampingan ini juga punya nilai yang jauh lebih murah dibandingkan produk utama ya. Produk sampingan ini dapat dijual mentah nanti sama perusahaan atau diolah lebih lanjut sebenarnya tergantung ya dari cost and benefit-nya untuk mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Jadi bisa ya sisanya kayak tadi serbuk kayu langsung jual aja gitu ya bisa. Atau serbuk kayu dibuat lagi lemari menjadi produk sampingan dengan harga yang lebih murah oleh perusahaan juga bisa. Jadi bisa dijual mentah, bisa diproses lebih lanjut untuk produk sampingan ini. Nah, kita lanjutkan. Untuk kategori output dari join cost tersebut atau join proses tersebut, yang pertama adalah output yang punya nilai sales value, berarti nih punya nilai penjualan yang positif. Yang kedua adalah ya memang nilai penjualannya nol gitu ya, output dari join proses tersebut. Nah, kita bisa apa namanya terminologikan di sini yang namanya produk adalah semua output dengan nilai penjualan positif ataupun yang output yang memungkinkan perusahaan untuk menghindari biaya-biaya yaitu dengan sales value yang tinggi atau penjualannya bisa tinggi ataupun nilai penjualannya bisa rendah. Nah, tadi di dalam gambar juga rekan-rekan harusnya jadi lebih paham yang namanya produk utama berarti keluaran dari proses produksi bersama yang menghasilkan produk dengan nilai penjualan yang tinggi dibandingkan dengan keluaran lainnya yaitu si produk sampingan atau kita bilang dengan byproduct. Nah, si produk gabungan di sini joint cost, joint product. Produk gabungan ini adalah keluaran dari proses gabungan yang menghasilkan dua produk atau lebih nilai penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai penjualan keluaran lainnya. Sedangkan untuk byproduct atau produk sampingan adalah output dari proses produksi bersama yang memiliki nilai penjualan rendah dibandingkan nilai penjualan output lainnya. Main product keluaran produknya punya nilai penjualan tinggi. Produk gabungan keluarannya bisa dibandingkan dengan keluaran lainnya karena produk gabungan satu, produk gabungan dua, produk gabungan tiga gitu ya. Ada memungkinkan seperti itu. Dan sedangkan untuk byproduct atau produk sampingan nilai penjualannya lebih rendah. Nah, ini contoh ilustrasinya misalnya untuk bahan bakunya adalah raw milk 110 galon besarnya itu diproses bersama-sama semuanya dari mulai raw materialnya masuk gitu ya. Nah, itu menghasilkan joint cost atau biaya bersama sebesar 400.000 dolar. Nah, biaya bersama itu terhenti di split of point di sini. Split of point-nya menghasilkan produk satu yaitu krim dengan hasil 225.000 galon dan juga liquid skim sebesar 75.000 galon ya. Ini rekan-rekan juga bisa baca lebih lanjut di buku ya untuk apa namanya overview dari joint cost ini. Contoh kalau misalnya raw milk lebih lanjutnya silahkan baca sendiri di buku.
Nah, ini saya mau coba ngasih contoh untuk industri-industri lainnya. Contohnya misalnya di sini industri pengolahan kayu lapis, berarti produk utamanya ya kayu lapisnya itu sendiri karena pengolahan kayu lapis. Produk sampingannya adalah serbuk kayu, ya. Berarti main produknya kayu lapis, by produknya adalah si produk serbuk kayu gitu ya. Terus industri penggilangan minyak, kilang minyak ya. Produk utamanya solar, aftur, kerosen gitu ya. Produk sampingannya adalah aspal. Aspal kan punya value yang lebih kecil ya, nilai jualnya bagi perusahaan. Lalu ada produk minuman, misalnya produk utamanya adalah susu, produk sampingannya adalah keju. Lalu untuk makanan, produk utamanya penyedap rasa, produk sampingannya ternyata bisa diproses lagi jadi limbah pupuk cair. Ini dari makanan. Terus industri fashion, produk utamanya adalah pakaian jadi. Pakaian yang dijual gitu ya, udah potongan jadi. Produk sampingannya adalah potongan-potongan kain kecil yang bisa dijual secara langsung, mentah, ataupun diproses lebih lanjut. Misalnya sekarang kan banyak ya produk recycle gitu, jadi tas dari potongan-potongan kain kecil, batik-batik dari gabungan batik gitu ya. Lalu untuk industri kursi jok misalnya, produk utamanya adalah jok kendaraan, produk sampingannya adalah potongan busa jok, karena kan dibentuk ya busa joknya gitu. Nah, untuk mengalokasikan joint cost, nih, sebelum manajer dapat mengalokasikan biaya bersama, manajer harus terlebih dahulu melihat konteks untuk melakukannya. Biaya bersama harus dialokasikan ke masing-masing produk ataupun jasa untuk beberapa tujuan, termasuk yang pertama adalah memperhitungkan biaya persediaan dan harga pokok penjualan untuk akuntansi keuangan serta pelaporan pajak. Karena kan nanti mau buy produk, mau main produk, berpengaruh kan biaya persediaannya dan ada HPP-nya. Itu ngaruhnya nanti akuntansi keuangan untuk profitnya ya jelas dan pelaporan pajaknya juga harus jelas ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, mengganti biaya perusahaan yang memiliki beberapa produk yang diganti berdasarkan kontrak biaya plus plus cost plus kontrak. Nanti kita lihat seperti apa untuk cost plus kontrak. Lalu yang ketiga, mengatur tarif ya, regulating the rates of our price. Di sini mengatur tarif ataupun harga satu atau lebih produk yang diproduksi bersama ya. Ya jelas ya, ngaruh ke profitabilitas perusahaan, ngaruh ke decision making, sehingga harus ada pengaturan tarif ataupun harga untuk satu ataupun lebih dari satu produk yang diproduksi bersama. Dan yang keempat adalah situasi litigasi ataupun penyelesaian asuransi dari yang namanya joint cost. Nah, selain kalian harus paham kapan itu split off point-nya, kalian juga harus paham bagaimana cara kita mengukur dengan pendekatan joint cost yang ada. Yang pertama kita menggunakan market base, ya, di mana kita mengalokasikan menggunakan market data gitu ya, menggunakan apa namanya data yang ada gitu ya. Kita bisa menggunakan sales value at split off, bisa net realizable value, dan bisa menggunakan constant gross margin percentage NRV. Lalu untuk yang physical measure, berarti yang sulit untuk kita ukur menggunakan rupiah ataupun dolar gitu ya. Kita menggunakan alokasinya menggunakan tangible attributes of product. Bisa menggunakan pounds, berapa banyak galon gitu ya. Kayak tadi misalnya yang susu barrels untuk minyak gitu dan yang lain-lain. Serta pengukuran lainnya. Nah, di sini kita akan lihat contoh-contoh dari perhitungan menggunakan pendekatan yang tadi gitu ya. Di sini ada berdasarkan harga pasar gitu ya, sales value ya, terus berdasarkan harga hipotesis dan juga ukuran kuantitatif. Mari kita lihat untuk yang pertama. Nah, di sini diinformasikan untuk yang pertama total biaya produksi bersamanya adalah $120.000. Nah, untuk biaya bersama tersebut menghasilkan produk A, B, C, dan juga D. Karena di sini tidak ada informasi mana biaya utama, mana produk utama dan mana by produknya. Di sini kita apa namanya
bisa simulasikan gitu ya. Untuk produk tersebut adalah join produk semua A, B, C, dan D ya. Nah, untuk 120.000 ini kan menghasilkan produknya 4. Produksi per unitnya juga masing-masing ada. Kita harus mengalokasikan biaya produksi bersama 120.000 ini ke masing-masing produk. Tugasnya adalah itu. Yang pertama, jika produk A diketahui produksi dalam unitnya dalam apa namanya tahun tersebut ataupun misalnya di sini tidak ada informasi ya, misalnya bulan tersebut adalah 20.000 unit dan untuk B adalah 15.000 unit yang diproduksi, C 10.000 unit dan D adalah 15.000 unit. Nah, nilai pasar per unitnya karena di sini menggunakan harga pasar, metode nilai pasar, berarti kita harus mengukur value dari unit tersebut. Harga pasar per unitnya adalah masing-masing untuk produk A 0,25, untuk B 3 dolar, untuk C 3,5 dan untuk D adalah 5 dolar. Nah, yang pertama kita cari total nilai pasar dulu untuk masing-masing produk. Untuk produk A, total nilai pasarnya berarti nilai pasar per unit dikalikan produksinya. Total produksi per unit. Berarti 0,25 dolar dikalikan dengan 20.000 unit. Menghasilkan total nilai pasarnya 5.000. Untuk B berarti 3 kali 15.000. Hasilnya 45.000. Untuk yang C 3,5 kali 10.000 hasilnya 35.000 dan untuk D adalah 5 dolar dikalikan dengan 15.000 hasilnya 75.000. Berarti total nilai pasar dari semua produk yang ada adalah 160.000 kalau kita jumlahkan. Tapi biaya bersamanya adalah 120.000. Kita akan alokasikan berdasarkan total nilai pasar. Karena alokasinya adalah total nilai pasar, sehingga kita harus tahu rasionya terhadap total nilai pasar. Jadi untuk produk A, kenapa bisa dapat angka 3,125%? Yaitu total nilai pasar produk A dibagi semua total nilai pasar keseluruhan dikali 100%. Berarti 5.000 dibagi 160.000 dikali 100%, hasilnya 3,125. Untuk produk B di sini adalah 45.000 dibagi 160.000 dikalikan 100% hasilnya 28,125%. Untuk produk C 35.000 dibagi 160.000 kali 100% dan seterusnya. Sehingga kita tahu di sini total nilai pasarnya masing-masing produk berapa dan rasio terhadap total nilai pasarnya berapa. Sehingga base kita adalah rasio terhadap total nilai pasar untuk biaya bersama tersebut. Alokasi biaya bersamanya berarti untuk produk A adalah 3,125% dikalikan sama 120.000. Total join cost, maaf, total join cost yang ingin kita alokasikan untuk masing-masing produk. Berarti 3,125% dikalikan 120.000 hasilnya 3.750. Untuk produk B 28,125% dikalikan 120.000 hasilnya 33.750 dan seterusnya sehingga kita bisa mengalokasikan 120.000 join cost tadi ke produk A, B, C, dan D ya. Produk A-nya 3750, B-nya 33750, C-nya 26250, D-nya 56250. Totalnya 120.000. Itu menggunakan metode nilai pasar. Oke. Selanjutnya di sini untuk ilustrasi metode biaya harga pasar dengan harga hipotesis. Di sini sama untuk masing-masing join cost-nya menghasilkan produk A, B, C, dan D. Kalian lihat yang bawah ya sekarang ya. Unit yang diproduksinya masih sama, tapi di sini ada informasi nilai pasar setelah proses lebih lanjut per unit. Jadi ada proses lebih lanjut sebetulnya ya untuk masing-masing produk. Untuk produk A 0,5, produk B-nya 5, produk C-nya 4,5, dan produk D-nya 8. Sehingga kita bisa mengukur total nilai pasar setelah proses lebih lanjut adalah 10.000 untuk produk A, 75.000 untuk produk B, dan seterusnya. 10.000 produk A dari mana? Yaitu 0,5 nilai pasar setelah proses lebih lanjut dikalikan sama 20.000 unit. Oke, hasilnya adalah 250.000 untuk total nilai pasar. Tapi ingat di sini kan ada informasi total nilai pasar setelah proses lebih lanjut. Sehingga kita harus kurangin dulu nilai lebih lanjut tersebut ya untuk join cost-nya karena ingat di sini rekan-rekan jangan lupa nih
kita ini mengukur di titik pisah batas. Ketika ada biaya proses lanjutan yang diinformasikan, ya, itu harus jadi pengurang karena kita ingin mengukur titik pisah batasnya. Sehingga di sini ketika ada informasi untuk proses lebih lanjutnya produk A2000, produk B10000 dan seterusnya, nilai pasar hipotesisnya setelah dikurangi dengan proses lebih lanjut adalah 8.000, yaitu total nilai pasar dikurangi dengan biaya proses lebih lanjut. Sehingga nilai pasar hipotesis itu betul-betul mencerminkan titik dari split off point-nya, ya. 8.000 untuk produk A, yaitu 10.000 kurangi 2.000, produk B-nya 65.000, yaitu 75.000 kurangi 10.000, dan seterusnya untuk C dan juga D. Sehingga di sini alokasi biaya bersamanya untuk produk A adalah tetap kita pakai rasio di sini, tapi rasio nilai pasar hipotesis yang kita pakai. Berarti 8.000 dibagi sama 200.000 total dikalikan 120.000. Hasilnya adalah 4.800 untuk produk A. Produk B berarti 65.000 dibagi 200.000 dikali 39.000. Dikali 120.000. Hasilnya adalah 39.000. Dan seterusnya. Sehingga kita sudah mengalokasikan biaya bersama untuk join cost tersebut untuk produk bersamanya sebesar 120.000 ke masing-masing produk A, B, C, dan juga D. A 4.800, B-nya 39.000, C-nya 21.000, dan D-nya adalah 55.200. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan metode physical measure, ya kan tadi bisa menggunakan market base, ya, market base yaitu nilai pasar dan juga nilai harga hipotesisnya, dan yang kedua adalah physical measure. Kalau physical measure berarti sulit untuk mengukur dia dalam rupiah ataupun dolarnya, berarti kita menggunakan physical measure-nya apa? Bisa galon untuk yang apa cair-cair yang liquid gitu ya, menggunakan galon atau misalnya dalam kilogram untuk berat-berat tertentu dan yang lain-lain. Pokoknya physical measure-nya apa. Nah, informasinya di sini biaya produksi bersamanya masih 120.000, produknya A sampai D. Namun di sini menggunakan physical measure-nya adalah dalam kilogram. Untuk A produksinya adalah 20.000 kilogram, B-nya 15.000 kilogram, C 10.000 kilogram, dan D adalah 15.000 kilogram. Totalnya adalah 60.000 kilogram. Nah, kita menggunakan rasio dalam physical measure seperti biasa. Berarti di sini karena yang diproduksi A 20.000 dengan total produksi 60.000, berarti untuk produk A adalah 20.000 dibagi 60.000 dikalikan 100%. Harganya sehingga alokasinya adalah 33,3%. Untuk produk B 15.000 dibagi 60.000 kali 100%, hasilnya adalah 40% dan seterusnya. Sehingga alokasi biaya bersamanya menggunakan rasio tersebut. Untuk produk A berarti 33,3% kali 120.000. Hasilnya kita bulatkan jadi 40.000, ya. Lalu untuk produk B 40% kali 120.000, produk C dan juga produk D. Ya. Ini contoh-contohnya juga bisa rekan-rekan baca nanti ya. Ya, dari contoh-contoh tadi, berarti dapat kita wrap up gitu ya, kita rangkum bahwa metode apa namanya penjualan, nilai penjualan pada saat pemisahan atau split off ini mengalokasikan biaya bersama ke produk bersama yang diproduksi selama periode akuntansi berdasarkan nilai total penjualannya. Karena kan metode nilai penjualan berarti berdasarkan total penjualannya pada titik pemisahan. Ya, metode ini menggunakan nilai penjualan dari seluruh produksi selama periode akuntansi, bukan hanya kuantitas yang terjual. Nilai penjualan pada metode pemisahan mengikuti kriteria manfaat yang diterima dari alokasi biaya. Nah, ini contoh lainnya sebetulnya untuk yang sales value ya. Di sini kita lihat bahwa nilai penjualan dari total produksi saat pemisahan untuk menentukan krim dan juga si liquid skim ini adalah 40% untuk krim ya. Nih 40% untuk krim dan 60% untuk liquid skim. Nih kalian lihat bisa di yang baris kelima.
Nih, join allocated cost. 0,4 untuk krim atau 40%, 0,6 untuk liquid skim atau 60%. Berarti 400.000 itu 40%-nya untuk krim, 60%-nya untuk liquid skin. Sedangkan untuk physical measure, kita bisa simpulkan bahwa dia menggunakan metode pengukuran fisik yang mengalokasikan biaya bersamanya tersebut ke produk bersama yang dihasilkan selama periode akuntansi berdasarkan ukuran fisiknya yang bisa kita bandingkan seperti kayak beratnya yang relatif, kuantitasnya, volumenya pada titik pemisahan. Nah, untuk contohnya misalnya untuk krim dan juga liquid skim ini karena dia menggunakan physical measure, dia jadi lebih besar untuk skim cairnya. Kita lihat di sini di baris yang keempat, joint cost allocated-nya untuk krimnya 25%, sedangkan untuk liquid skimnya adalah 75%. Ya, jadi lebih banyak kelihatannya daripada yang menggunakan sales value yang sebelumnya untuk yang physical measure. Nah, untuk NRV ini mengalokasikan biaya bersama ke produk bersama yang diproduksi selama periode akuntansi berdasarkan NRV relatif. NRV itu rumusnya adalah final sales value atau nilai penjualan akhir dikurangi sama separable cost atau biaya yang masih dapat dipisahkan. Kalau tadi di contoh yang sebelumnya yaitu biaya untuk proses lanjutannya kan yang masih dapat dipisahkan. Ya, dalam banyak kasus di sini diinformasikan bahwa produk diproses di luar titik pemisahan untuk membuatnya menjadi bentuk yang dapat dipasarkan, gitu kan, diproses lebih lanjut ya, atau untuk meningkatkan value-nya, nilainya di atas harga jual pada titik pemisahan. Metode NRV ini biasanya digunakan sebagai pengganti metode nilai penjualan pada saat pemisahan hanya jika harga jual untuk satu atau lebih produk pada saat pemisahan tidak ada. Ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat gambaran umum dari metode NRV itu, bagaimana biaya pemrosesan lebih lanjut atau biaya yang dapat dipisahkan, berarti kan yang si separable cost ini, biaya proses lebih lanjut, further processing, diperhitungkan dalam metode NRV. Contohnya nanti bisa dibaca lebih lanjut ya, rekan-rekan. Jadi metode NRV percentage ini di constant gross margin percentage NRV, metode NRV percentage margin bruto konstan ini mengalokasikan biaya bersama ke produk bersama yang diproduksi selama periode akuntansi sedemikian rupa sehingga produk mencapai persentase margin bruto yang sama. Metode ini bekerja sama terbalik dengan menghitung margin kotor. Ini nanti dibaca saja ya. Nah, metode NRV ini dibagi jadi 3 langkah. Yang pertama, menghitung persentase margin kotor secara keseluruhan, menghitung total biaya produksi setiap produk, dan menghitung biaya gabungan yang dialokasikan. Nanti boleh dibaca lagi untuk step-stepnya yang di buku ya. Nah, terus pertanyaannya mungkin dari kalian, jadi kapan kita harus milih metode yang A, B, atau C? Pakai metode harga jual kah atau NRV kah atau kapan nih Bu harus bisa pakainya? Nah, saat kita memilih metode, pertimbangkan hal-hal berikut nih rekan-rekan. Yang pertama, jika harga jual saat split off-nya atau pemisahan itu tersedia, ya kita pakai metode itu ya, karena nilai jual saat pemisahan lebih disukai meskipun pemrosesan lebih lanjutnya nanti akan dilakukan. Tapi kita lihatnya nilai jual saat pemisahan. Alasannya kenapa? Yang pertama, ukuran terbaik dari manfaat yang diterima. Karena kan di sini join cost, di sini titik pemisahannya. Itu adalah ukuran terbaik yang dari manfaat yang akan kita terima dari join cost tersebut. Yang kedua, tidak tergantung pada keputusan pemrosesan lebih lanjut. Apakah pemrosesan lebih lanjutnya biayanya besar atau tidak, value-nya apakah sebanding dengan pemrosesan lebih lanjut atau tidak gitu. Kita tidak tergantung pada hal itu. Yang ketiga adalah dasar alokasinya. Kita menggunakan pendapatan dan untuk kesederhanaan. Jika harga jual tidak tersedia, maka NRV, ya, makanya kalau harga jualnya tidak tersedia, pada saat split off, metode NRV ini jadi alternatif terbaik buat kita. Meskipun demikian, beberapa perusahaan memilih untuk tidak mengalokasikan biaya bersama sama sekali, yaitu tergantung ya dari apa namanya ketentuan yang ada di perusahaan.
Nah, sebelumnya karena ini babnya udah rada atas ya, sebetulnya untuk bab 11 itu kita sebetulnya mempelajari apakah kita akan menjual produk atau proses lebih lanjut. Nah, ketika kita mau menjual produk atau proses lebih lanjut itu kan bergantung kan sama join cost tadi. Oh, kalau misalnya value-nya bakal lebih tinggi lagi manfaat yang kita terima revenue-nya meskipun ada proses lebih lanjut, mending kita proses lebih lanjut proses further gitu ya untuk produk tersebut. Tapi kalau misalnya untuk proses lebih lanjut malah lebih besar biayanya daripada revenue yang akan kita dapatkan untuk produk tersebut, kita langsung jual aja. Nah, itu ada di chapter yang 11 ya, konsep pendapatan yang relevan di mana biaya masa depan yang diharapkan dari alternatif tindakan itu kan sebenarnya beda-beda. Konsep-konsep ini tuh bisa digunakan untuk produk gabungan dan juga produk utama ya, kapan kita harus proses lebih lanjut ataukah jual langsung aja, dan juga untuk produk sampingan. Nah, dalam memproses keputusan menjual ataupun memproses lebih lanjut, biaya bersama ini sebenarnya jadi nggak relevan karena kan udah terjadi ya. Proses lebih lanjut kan di setelahnya. Biaya relevannya di sini. Di sini proses lebih lanjut. Jadi untuk apa namanya? Joint cost ini tidak relevan karena produk bersama telah diproduksi dan keputusannya prospektif yang harus kita apa namanya buat gitu. Mau kita jual atau kita proses lebih lanjut. Biaya gabungan atau joint cost yang tadi adalah sunk cost atau biaya yang udah terjadi, biaya tenggelam, biaya yang tidak relevan. Jadi kita jangan mengasumsikan bahwa semua biaya ini dapat dipisahkan dalam alokasi biaya bersama selalu merupakan biaya tambahan. Beberapa biaya yang dapat dipisahkan mungkin merupakan biaya tetap, ya. Dan biaya yang dapat dipisahkan perlu dievaluasi relevansinya secara individual. Ini sebenarnya proses lebih lanjut nanti di chapter 11. Nah, tadi untuk produk bersama udah. Sekarang bagaimana kalau yang by product? Bagaimana cara kita mengukurnya? Nah, untuk by product ataupun produk sampingan ini ada dua metode akuntansi yang dapat kita gunakan, yaitu menggunakan kita recognize by product tersebut ketika inventorinya dibuat, berarti ketika proses produksi. Yang kedua, kita akan akui ketika ada penjualan dari by product tersebut, yaitu cost at the time of sale ya. Berarti pada saat produk tersebut dibuat, metode yang pertama, atau pada saat penjualan serta biaya pada saat penjualan dari by product tersebut, itu metode yang kedua. Nah, untuk metode penjualan ya, untuk metode yang kedua, dia tidak mengakui persediaan produk sampingan, hanya mengakui penjualan pada saat terjadinya penjualan produk sampingan tersebut, gitu ya. Biaya produk sampingan tidak ditelusuri secara terpisah. Sedangkan nilai total penjualan produk sampingan itu kan seperti saya informasikan di awal, biasanya lebih rendah, tetapi produk sampingan itu dalam proses produksi bersama dapat mempengaruhi alokasi biaya bersama, gitu ya. Tetap ada proporsinya untuk produk sampingan. Nah, ini adalah contoh dari laporan laba ruginya menggunakan metode yang pertama dan juga metode yang kedua. Untuk metode yang pertama, berarti dia itu mengakui by product itu pada saat diproduksi kan. Untuk metode yang pertama ya nih. Recognize by product inventory as it is created. Berarti di sini pada saat production menggunakan production method di sini ada by product sebesar 28.800 sorry. Sedangkan untuk metode yang kedua pada saat penjualan kita akan mengakui ketika ada penjualan dari by product tersebut sehingga di sini ada informasi by produknya adalah sebesar 1.200 ya. Tapi dalam metode sales ini, metode penjualan tidak akan ada produk sampingan inventorinya gitu ya, tidak kita tidak apa namanya melakukan pencatatan produk sampingan gitu ya, untuk inventory. Nah, terus bagaimana cara kita memilih metode yang akan kita gunakan untuk buy produk tersebut? Kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah metode produksi ini konsisten dengan matching principle ya, sehingga lebih disukai untuk production method. Terus yang kedua, metode produksi ini mengakui persediaan produk sampingan pada periode akuntansi di mana produk tersebut ya diproduksi secara bersamaan kan sama si main produknya gitu ya.
Metode produksi itu mengakui persediaan dari byproduct secara bersamaan sama produk utama, ya, sehingga mengurangi biaya pembuatan produk utama ataupun produk gabungan sehingga lebih cocok dengan pendapatan dan biaya dari penjualan produk utama. Jadi lebih disukai sebetulnya. Sedangkan untuk metode penjualan sebetulnya lebih sederhana, tetapi memungkinkan perusahaan untuk mengatur kapan pendapatan by produknya. Jadi bisa lebih ke earning management ya kalau misalnya by produknya besar gitu untuk value-nya. Metode penjualan ini meskipun lebih sederhana memungkinkan perusahaan untuk mengatur pendapatan yang dilaporkan dengan mengatur waktu penjualan dari produk sampingan. Karena kan munculnya kapan? Yaitu ketika ada penjualan. Ini tampilannya kalau dalam bahasa Indonesia ya menggunakan metode, sebenarnya ada lebih detail lagi, ada 4 metode. Ini menggunakan metode pendapatan lain-lain, berarti kita akan mencatat untuk jualan by product tersebut ke pendapatan lain-lain ya setelah laba operasi ya disajikannya. Lalu ada juga sebagai pengurang biaya produk utama, berarti ini production method ya. Untuk pengurang biaya produksi produk utama. Dan ini adalah contoh-contoh soalnya yang nanti bisa rekan-rekan kerjakan untuk di pertemuan yang hari Rabu tanggal 22 ya, untuk 4 soal ini. Ya. Jadi nanti PPT-nya akan saya kirimkan di Classroom, rekan-rekan akan mengerjakan soal tersebut gitu ya. Terima kasih rekan-rekan, semoga ilmunya bermanfaat sehingga hari ini bisa disimpulkan rekan-rekan bisa menganalisis lebih lanjut apa itu joint cost, bagaimana dengan produk utama, bagaimana dengan produk sampingan, bagaimana mengalokasikan produk utama, dan bagaimana pencatatan untuk produk sampingan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.